Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, Kak Bu? Ya, jelas. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 pekan ini, yaitu kami akan menerangkan bab 2 dan 3 tentang permintaan dan penawaran dan elastisitas. Sebelumnya kami izin mau perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Mohon operator boleh lanjut slide-nya. Ya, ini anggota-anggota kami yang berisikan 8 orang, yaitu ada saya sebagai Aymar Rafli Marzuki, lalu ada Andika Satya Aryaguna, lalu Aulia Febrianti, dan juga Muhammad Badar Fadilah, lalu ada Muhammad Rahman Anwar, dan juga Ola Giare Kadiola, lalu ada Renandia Chandra Putri, dan Siti Khalifah. Yang selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh tugasnya masing-masing dari anggotanya. Ini mic-nya yang mana? Baik, mohon izin Ibu Siti dan teman-teman, saya izin menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah keinginan yang diiringi dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tahapan harga dan waktu tertentu. Ada 3 konsep yang berkaitan dengan permintaan, diantaranya yaitu kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan dan sesuai selera, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan dan disesuaikan, keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membeli. Operator boleh dilanjut. Ini mana operator? Nah, ada juga hukum permintaannya dalam ilmu ekonomi. Hal lain yang konstan dinamakan dengan ceteris paribus. Dan hukum permintaannya juga berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Ada juga jenis-jenis permintaan dan terbagi menjadi 5, diantaranya permintaan efektif, absolut, potensial, individu, dan kelompok. Selanjutnya untuk faktor-faktor akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, maka permintaan barang tersebut akan bertambah. Oke, yang kedua, harga barang lain. Naik atau turunnya harga barang komplementer dan substitusi dapat mempengaruhi permintaan. 3, pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan, maka daya beli semakin kuat. 4, selera. Selera atau kebiasaan pola hidup dapat berpengaruh terhadap suatu permintaan. 5, jumlah penduduk. Jumlah penduduk semakin banyak sehingga selera atau kebiasaan semakin besar terhadap permintaan barang tersebut. Yang keenam ada distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan terhadap sejumlah kalangan di masyarakat dapat mempengaruhi permintaan suatu barang atau komoditas. Yang ketujuh, perkiraan harga di masa mendatang. Jika suatu barang diperkirakan harganya akan naik di masa mendatang, maka permintaan akan barang tersebut meningkat.
Dan yang terakhir ada ke-8, yaitu usaha produsen meningkatkan penjualan. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya. Fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Nah, fungsi permintaan itu ada banyak faktornya nih. Ada permintaan barang, ada harga barang itu sendiri, harga barang substitusinya atau harga barang Y, pendapatan per kapita, selera dari konsumennya, perkiraan harga, jumlah penduduknya, distribusi pendapatan, hingga promosi dari penjualnya. Nah, sebenarnya kalau biasa kita di soal itu, kalau rumus fungsi permintaan itu kan yang kuantitas demand sama dengan A min B P. Nah, gimana cara dapetin fungsi permintaan ini? Biasanya kita pakai rumus yang kita tahu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Kayak gitu. Lanjut, Dik. Baik, sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Ibu Siti Nurjana. Schedule dan kurva permintaan. Schedule merupakan tapi sebuah ada tabel suara yang dapat bising itu apa ya? Ya udah hilang. Oh ya, silakan. baik. Dari situ. Kenapa kau udah Baik, sebelumnya maaf. Schedule merupakan sebuah tabel yang dapat memperhatikan antara harga barang, kuantitas barang yang diminta. Sebagai contoh, perhatikan tabel permintaan beras dengan fungsi permintaan QD sama dengan 10.000 min 0,5 P dalam kurung. QD itu adalah jumlah barang yang diminta dan P itu adalah harga barang itu sendiri. Disimpulkan bahwa saat harga 20.000, maka jumlah permintaan akan tetapi di saat harga 0 dalam kurung gratis, maka jumlah permintaan naik menjadi 10.000 ton. Dari schedule permintaan beras ini, selanjutnya kita dapat menggambarkannya dalam bentuk kurva permintaan di bawah ini. Mohon operator dilanjut. Hal tersebut menegaskan hubungan antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta, di mana bila harga naik, maka kuantitas barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, perubahan harga akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva.
yaitu yang biasa disebut movement along the curve. Selain harga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan beras seperti selera, pendapatan, dan lain sebagainya. Faktor tersebut dengan asumsi ceteris paribus dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau yang biasa disebut shifting demand curve. Namun apabila pendapatan berkurang, maka permintaan beras cenderung berkurang sehingga bergeser ke kiri. Sebaliknya, apabila pendapatan seseorang naik, maka permintaan juga naik. Hal ini akan menggeser kurva ke arah kiri juga. Selanjutnya penawaran untuk recall ingatan kita mengenai pengertian penawaran. Jadi penawaran adalah banyaknya barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, pengertian ini berlaku dengan menganggap hal-hal lain selain harga tetap konstan. Berikutnya hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Yang selanjutnya ada jenis-jenis penawaran. Yang pertama itu ada penawaran submarginal. Penawaran submarginal ini apabila penjual menjual produknya di atas harga pasar. Jadi misalnya saya menjual tomat dengan harga 24.000 per kilo. Nah, harga pasarnya itu ditetapkan 22.000 per kilo. Jadi saya menjual di atas harga pasar yang emang udah ditentukan. Selanjutnya ada penawaran yang penawaran submarginal. Yang pertama yang tadi terjadi apabila penjual mampu menawarkan atau menjual barangnya pada tingkat harga di bawah harga pasar. Selanjutnya ada penawaran marginal. Penawaran marginal ini terjadi apabila penjual mampu menawarkan atau menjual produknya seharga sama dengan harga yang ditetapkan oleh harga pasar. Misalkan tadi saya jual tomat 24.000 per kilo, harga pasarnya juga 24.000 per kilo. Selanjutnya ada penawaran supermarginal tadi yang udah saya sebutkan, jadi harganya itu di atas harga pasar. Misalkan saya tadi jual tomat 24.000 per kilo, saya bisa ningkatin nih, misalkan 3.000, saya mau jual 24.000 per kilo. Di harga pasarnya itu sekitar 22.000 per kilo. Jadi asalkan penjual itu mampu, jadi bisa menjual di atas harga pasar. Selanjutnya ada penawaran individu. Penawaran individu merupakan jumlah barang tertentu pada tingkat harga tertentu pula yang hanya dilakukan oleh seorang individu. Contohnya pada tingkat harga seperti yang di e-book tertera, misalkan Bu Nadia menjual mampu menawarkan baju sebanyak 30.000 per pieces, sedangkan Bu Nela hanya 15 pieces. Kemudian ketika harganya naik menjadi 35.000 per pieces, ia menawarkan baju sebanyak 25 pieces, sedangkan Bu Nela sebanyak 20 pieces. Yang terakhir ada penawaran kolektif, keseluruhan penawaran yang ada di pasar pada suatu barang dan tingkat harga tertentu. Contohnya pada tingkat harga 30.000 per pieces, penawaran baju di pasar sebanyak 35 pieces. Apabila harganya naik menjadi 35.000 per pieces, maka penawaran baju di pasar sebanyak 45 pieces. Jadi ada kenaikan pada barang juga. Selanjutnya bisa dilanjut. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor pertama yaitu harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, maka produsen akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga turun, maka penawaran suatu barang akan berkurang. Faktor kedua ada harga barang lain. Misalnya apabila
Apabila barang substitusi atau barang pengganti naik, maka penawaran akan suatu barang yang akan bertambah. Berlaku pula sebaliknya. Untuk barang komplementer atau barang pelengkap, di saat harganya naik, maka penawaran akan suatu barang akan berkurang. Berlaku pula sebaliknya. Yang ketiga itu ada biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi suatu barang dan juga menentukan harga jualnya, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang keempat ada persediaan sarana produksi, yaitu produksi akan terganggu jika persediaan sarana untuk produksi itu kurang baik. Yang kelima ada peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong pemodal baru untuk memasuki usaha tersebut, sehingga barang yang ditawarkan akan meningkat. Berapa nih? Keenam, ada peristiwa alam. Bagi manusia, alam tidak begitu selalu memberikan keuntungan, tetapi bisa juga mendatangkan kerugian. Yang ketujuh itu ada faktor teknologi. Teknologi yang bagus akan mempercepat dan memperbanyak produksi barang. Yang kedelapan ada harapan yang akan masa depan, yaitu jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa yang akan datang, maka penawaran saat ini akan dikurangi. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran sendiri dapat diartikan sebagai sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor yang sudah dibacakan tadi sebelumnya. Kayak gitu. Dalam ilmu ekonomi, fungsi penawaran merupakan suatu kajian matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku produsen dan harga. Jadi, melalui fungsi penawaran ini, hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dapat diketahui dengan asumsi faktor-faktor lain yang dianggap tetap-tetap, seperti yang ditampilkan di slide PowerPoint. Selanjutnya. Selanjutnya ada schedule dan kurva penawaran. Schedule penawaran adalah schedule yang memperlihatkan hubungan harga barang atau jasa dengan kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap barang tersebut. Bisa dilihat di bawah ini adalah contoh tabel schedule. Schedule penawaran beras. Berdasarkan tabel di atas, kita bisa lihat semakin tinggi harga beras, maka penawaran beras akan semakin tinggi juga. Kalau di sini menyebabkan slope atau kemiringan kurva penawaran bersifat positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat, visualisasinya dalam bentuk kurva. Kurva penawaran merupakan jumlah yang ditawarkan oleh seorang penjual pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran bersifat positif. Ini menunjukkan bahwa hubungan positif antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak ke atas dari kiri ke kanan. Bang, mic-nya belum nyala, Bang. Maaf.
Mohon maaf Ibu tadi lupa unmute. Selanjutnya ada harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terbentuk pada satu titik pertemuan permintaan dan penawaran. Bisa dilihat dari tabel schedule permintaan dan penawaran beras di bawah ini. Ini contohnya. Berdasarkan schedule di atas, harga keseimbangan beras sebesar Rp10.000 di saat jumlah barang yang diinginkan konsumen dan produsen sebanyak 5.000 ton beras. Apabila harga beras ditetapkan sebesar Rp5.000 di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan yaitu sebesar 3.500 ton beras. Kemudian apabila harga beras ditetapkan sebesar Rp15.000 di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran sebesar 3.500 ton. Selisih antara itu apa dah? Itu apa dah? Ini apa dah? Ini apa dah? Duduk keluar. Ini apa sih? Udah tahu aja. Oke, berikutnya kita lanjut ke bab 3 yaitu tentang elastisitas. Di sini ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan faktor tertentu terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta, atau elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan faktor tertentu. Baik, untuk elastisitas harga bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada elastisitas harga. Elastisitas harga atau IP mengukur tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari persentase perubahan harga. Nah, ada rumusnya juga. IP sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, atau IP sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Di mana arti-artinya ada di bawah sebagai berikut. IP adalah koefisien elastisitas harga, persentase delta Q adalah persentase perubahan jumlah permintaan, persentase delta P adalah persentase perubahan harga, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P1 harga awal, dan Q1 jumlah barang awal. Oke, yang berikutnya yaitu sifat-sifat elastisitas. Yang pertama, sifat-sifat elastisitas terbagi menjadi 5 diantaranya, yaitu yang pertama, elastis dalam kurung EP lebih besar daripada 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan atau penawaran lebih besar dibanding persentase perubahan harga. Sering terjadi pada produk yang mudah dicari penggantinya. Contohnya yaitu pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Yang kedua yaitu inelastis. Dalam kurung EP lebih kurang dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan atau penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga biasanya, yaitu terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari. Misalnya yaitu beras yang dibutuhkan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Orang akan tetap membelinya meskipun harganya naik. Sebaliknya, jika harga turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Lalu yang berikutnya ada 3, yaitu unitary atau uniter.
dalam kurung EP sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan atau penawaran sama dengan persentase perubahan harga, termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan atau penawaran elastis dan tidak elastis, dalam kurung inelastis. Contoh dari produk elastisitas uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Yang keempat, yaitu ada elastis sempurna atau tak terhingga, dalam kurung EP sama dengan tak terhingga. Contoh produk yang permintaannya atau penawarannya bersifat elastis, tak terhingga atau sempurna, diantaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi. Artinya, produk tersebut karakteristik dan fungsi sama, meskipun dijual di tempat yang berbeda. Contohnya seperti BBM bersubsidi. Yaitu yang terakhir ada inelastis sempurna, dalam kurung EP sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna maksudnya ialah perubahan harga yang tidak memengaruhi jumlah produk yang diminta. Contoh produk yang permintaannya tidak elastis sempurna ialah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tidak terbatas. Tetap terbatas. Elastisitas titik adalah elastisitas yang mengukur tingkat elastisitas di titik tertentu. Elastisitas titik digunakan jika perubahan harga yang terjadi sedemikian kecilnya sehingga mendekati 0. Tetapi penggunaan ukuran dalam elastisitas titik kurang akurat jika digunakan pada kondisi di mana suatu barang mengalami perubahan yang cukup besar. Sehingga diperlukan perhitungan yang akurat yaitu dengan menggunakan elastisitas bujur. Berikut adalah rumus elastisitas titik. EP sama dengan presentasi delta Q per presentasi delta P sama dengan delta Q per Q per delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Selanjutnya ada rumus elastisitas bujur. EP sama dengan negatif delta Q P1 tambah P2 per 2 per delta P Q1 tambah Q2 per 2 sama dengan negatif delta Q P1 ditambah P2 per delta P Q1 tambah Q2. Selanjutnya ada elastisitas silang. Elastisitas silang adalah persentase jumlah barang itu sendiri yang berubah akibat perubahan dari harga barang lain. Yaitu misalnya barang X harganya berubah gara-gara barang Y. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan konsumen. Faktor yang mempengaruhinya adalah misalnya seperti tingkat substitusi, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut, dan yang ketiga ada jangka waktu pengamatan atas permintaan. Next. Elastis penawaran. Elastis harga penawaran mengukur seberapa respon perubahan kuantitas yang ditawarkan apabila terjadi perubahan harga. Nah, kalau kalian lihat di PPT-nya, itu kan ada rumus panjangnya ya. Cuma biasanya kita kalau nyari di soal itu pakai rumus yang persentase delta Q per delta P-nya, persentase delta P. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada sifat perubahan biaya produksi sama jangka waktu analisisnya. Jadi sebenarnya kalau dari pihak produsennya itu, kalau misalnya jangka pendek itu dia dapat keuntungan inelastis, cuma bisa juga kalau misalnya mendapat keuntungan inelastis itu di dalam jangka panjangnya. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Yang pertama ada tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan makin inelastis. Ya. Selanjutnya ada jumlah
jumlah pemakai. Makin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastik. Yang ketiga ada proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastik. Yang keempat ada jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Selanjutnya bisa di next, operator. Operator bisa tolong di next. Ada elastisitas silang. Elastisitas silang ini atau cross elasticity adalah elastisitas yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang tertentu yang diminta. Elastisitas silang berlaku juga baik bagi barang-barang substitusi maupun barang komplementer. Nah, bila dirumuskan, maka rumusnya sebagai berikut. E sama dengan delta Q per delta QX per delta PY dikali PY sama dengan E per QX, di mana E sama dengan koefisien elastisitas, delta QX sama dengan perubahan jumlah barang X atau barang itu sendiri, delta PY sama dengan perubahan harga barang Y atau barang lain, PY harga awal barang Y, QX sama dengan jumlah awal barang X. Oke, yang selanjutnya, besarnya nilai elastisitas hasil dari penghitungan menggunakan rumus tersebut akan menunjukkan bentuk hubungan antara barang X dengan barang Y. Sifat hubungan antar barang itu berupa hubungan komplementer atau berupa hubungan barang yang menggantikan atau yang biasa disebut substitute, atau tidak ada hubungan sama sekali yang biasa disebut netral. Hubungan antar barang yang bersifat komplementer bisa terjadi antara dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi. Lalu, hubungan antar barang yang bersifat substitusi atau saling menggantikan terjadi antara dua barang yang saling menggantikan. Dan yang terakhir, hubungan antar barang yang bersifat netral terjadi pada dua barang yang secara logika tidak memiliki hubungan langsung. Pada elastisitas silang terdapat beberapa rumus sifatnya. Berikut rumus atau sifat-sifat tersebut, yaitu Oke, lanjut. Asas pendapatan. Asas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Nah, ini kan dibagi menjadi tiga ya. Ada asas pendapatan barang inferior, kebutuhan pokok, sama yang mewah. Jadi kalau cara ngebedain itu dari hasil persentase itu, kalau misalnya asas pendapatan yang kurang dari 0 itu barang inferior. Barang yang kalau misalnya pendapatan kita naik, tapi kita nggak lanjut untuk menambah konsumsi barang yang kita butuhkan gitu, malah cenderung berkurang. Nah, kalau kebutuhan pokok itu dia naik, itu berada di kurang dari 1. Contoh itu kayak kebutuhan pokok dia naik, tapi nggak signifikan naiknya. Beda sama barang mewah. Kalau barang mewah itu ketika pendapatan naik, nah kebutuhan akan beli barang itu juga naik, tapi naiknya lebih signifikan daripada yang kebutuhan barang pokok. Bisa dilanjut.
Faktor yang memengaruhi elastisitas pendapatan. 1. Selera konsumen. Selera konsumen dapat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Preferensi mereka bahkan bisa mengubah interpretasinya. 2. Harga barang substitusi. Elastisitas pendapatan juga dipengaruhi oleh harga barang substitusi. Bila mana barang pengganti tersebut dapat menggantikan fungsi barang lainnya dengan sempurna. 3. Harga jual barang. Harga jual barang tentu memiliki pengaruh yang besar pada elastisitas pendapatan apabila proporsi barang tersebut terbatas dan merupakan barang kebutuhan pokok, tentu saja akan mempengaruhi harga jualnya juga. 4. Harga barang pelengkap. Barang pelengkap dikenal pula dengan barang komplementer. Penggunanya harus bersamaan agar bisa digunakan. Bila barang tersebut berdiri sendiri, maka tidak bisa digunakan. Aplikasi konsep elastisitas. Yang pertama ada hubungan elastisitas harga, penerimaan total, dan pendapatan marginal. Jika harga barang jual naik, ada 2 kemungkinan reaksi dari para manajer. Yang pertama yaitu ada panik, karena mengira kenaikan harga menurunkan permintaan sehingga penerimaan menurun. Yang kedua adalah gembira atau senang, yaitu mengira kenaikan harga akan menyebabkan penerimaan meningkat. Total revenue atau TR dapat didefinisikan sebagai harga atau price yang disimbolkan P dikalikan dengan jumlah barang atau quantity disimbolkan dengan Q yang terjual. Sedangkan MR itu marginal adalah tambahan penerimaan yang disebabkan oleh bertambahnya 1 unit barang yang terjual. Atau rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q. Iya. Baik, selanjutnya ada pergeseran tax atau tax incidence. Jika permintaan akan suatu barang atau jasa bersifat elastis, maka kemampuan produsen untuk menggeser beban pajaknya ke konsumen akan lebih beresiko menurunkan permintaan. Pajak yang konsumen akan menaikkan harga. Bagaimana elastisitas permintaan dapat memperan adalah sama dengan yang selanjutnya dengan permintaan tidak. Selanjutnya, besarnya beban pajak yang ditanggung konsumen dan produsen itu tergantung pada elastisitas permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, maka semakin sedikit beban pajak yang ditanggung pembeli. Apabila kurva permintaan elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan dibayar oleh penjual. Sebaliknya, apabila kurva permintaan tidak elastis sempurna, maka seluruh penjualan ditanggung oleh pembeli. Semakin elastis kurva permintaan, maka semakin banyak penurunan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Ini sebagai akibat dari pemungutan pajak penjualan oleh pemerintah. Apabila semakin elastis kurva permintaan, maka semakin besar bagian beban pajak yang ditanggung konsumen. Dan apabila semakin elastis kurva permintaan, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak ya, mulai dari permintaan, penawaran, kemudian langsung elastisitas ya. Nah, tentu pertama harus disamakan frekuensi konsep tentang permintaan. Hukum permintaan maupun hukum penawaran itu namanya itu teori ya. Membangun teori itu kan menyederhanakan dari realitas yang ada. Nah, tentu ada asumsi yang dibangun ya. Jadi misalkan pada hukum permintaan, jika harga naik, maka permintaannya
berkurang. Tapi jika harga turun, maka permintaan banyak. Itu hanya berlaku satu arah, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya pengertiannya adalah kalau permintaan banyak, nggak mungkin harganya turun. Kan tadi dari permintaannya harga turun, permintaan banyak. Nah, kalau dibalik menjadi permintaan banyak, apakah harga turun? Itu tentu tidak. Ya, jadi hukum permintaan atau penawaran itu hanya berlaku satu arah, bukan dua arah. Dan satu arahnya pun dimulai dari harga. Jadi nyebutnya selalu harga dulu, maka harga price dijadikan sumbu vertikal. Jadi jika harga naik, maka akan diikuti permintaan yang turun dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam kenyataan realitas itu kan kompleks. Yang memulai dulu bisa harganya, bisa permintaannya kan begitu. Sifatnya kan periodik dinamis begitu ya. Nah, ini perlu hati-hati. Ini kan kita sedang mempelajari teori permintaan. Nah, teori permintaannya begitu. Yang dia mensimplikan dari realitas yang kompleks begitu. Nah, itu harus kita pahami ya. Kemudian di sana digambarkan kalau kurva permintaan adalah miring dari kiri atas ke kanan bawah begitu ya. Nah, itu enggak selalu seperti itu kan, tingkat kemiringannya akan berbeda-beda pada jenis barang yang berbeda. Jadi ada yang curam kemiringannya, ada yang landai dan bahkan landai banget mendatar. Ya, curamnya saking curam banget menjadi enggak begitu. Nah, demikian juga penawaran, ternyata enggak selamanya tentunya adalah dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya, slope-nya positif. Tapi bisa juga kemiringannya itu bisa curam, bisa landai, bahkan bisa mendatar. Kenapa demikian? Nah, garis kemiringan itu dinyatakan di dalam statistik ininya adalah kemiringan atau apa yang disebut sebagai elastisitas begitu. Karena kalau kita kita sebut barang satu dengan barang yang lain berbeda, maka akan memiliki elastisitas yang berbeda. Nah, angka koefisien itulah yang akan menunjukkan apakah barang tersebut elastis atau tidak. Ya, pada barang yang memiliki substitusi dengan barang yang memiliki komplementer akan berbeda. Barang mewah dengan barang kebutuhan pokok dengan barang yang kurang bernilai harganya juga akan memiliki tingkat derajat kemiringan yang berbeda. Nah, jadi itu diperhatikan ya, ada butuh analisis yang hati-hati gitu ya dan detail atas beragam barang. Nah, kalau misalkan garam harganya turun, apa ya kalian mau borong garam kan? Ya, karena beli garam udah segitu, entah harganya naik atau turun ya cuma segitu, makan juga kan sesendok sayur segitu. Ya, tidak mungkin borong garam. Tapi coba kalau misalkan harga handphone diobral atau barang branded lain yang diobral, pasti permintaannya akan banyak, dibun. Nah, ini berarti menjelaskan sifat dari barang-barang tersebut sehingga memiliki elastisitas ya permintaan maupun penawaran yang berbeda. Saya menawarkan barang juga demikian, barang apa yang saya tawarkan memiliki elastisitas yang berbeda. Begitu ya. Jadi dalam memahami permintaan, penawaran tuh hati-hati. Nah, permintaan juga itu kita tahu ada yang namanya permintaan efektif dan permintaan potensial. Ya, permintaan efektif yang dilanjutkan sampai kepada pembelian, tidak hanya meminta doang tapi tidak beli. Ya, itu namanya permintaan tidak efektif. Atau permintaan potensial saja, dia punya kemampuan membeli tetapi tidak melakukan pembelian. Kan beda ya, permintaan apa ini? Ada permintaan yang diikuti kemampuan, ada permintaan saja atau hanya sekedar permintaan. Nah, ini itu menjadi apa kita harus mampu menganalisis, memilah, mengklasifikasi. Ya, karena the first of science is classification. Jadi kita selalu mengklasifikasi dari gejala realitas yang ada. Oh, itu masuk ini, oh, itu masuk ini. Nah, itu adalah pengetahuan dasar. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Ya, sama seperti bagaimana sih ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi dijelaskan dari berbagai sisi. Sama seperti orang buta yang sedang menjelaskan gajah. Maka sepegangnya dia gitu ya. Begitu dia pegang kupingnya, dia akan jelaskan, oh gajah itu ternyata tipis lebar. Dia pegang belalainya, oh gajah seperti itu. Dia pegang kakinya, oh gajah seperti itu. Nah, maka kita harus menggunakan kacamata yang lebih kompleks gitu ya, kompleks gitu sehingga bisa menjelaskan gajah secara utuh.
apa depan, belakang, atas, bawah, sehingga spek dalamnya gajah, kan begitu. Nah, jadi kalau dalam pengetahuan ini banyak pakar memberikan penjelasan berbagai hal tentang ilmu ekonomi, ya nggak apa-apa, sah-sah aja karena berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Ya, mengatakan ilmu ekonomi apa ya tentang duit, ya, monggo. Ilmu ekonomi apa tentang kehidupan sehari-hari, monggo, boleh. Jadi memang ilmu ekonomi seperti itu digambarkan, ya kebutuhan sehari-hari, iya betul juga begitu. Ya jadi Bapak ilmu ekonominya sendiri Adam Smith dia menjelaskan di dalam bukunya The Wealth of Nation, ya jadi menjelaskan bagaimana ilmu ekonomi. Itu pun yang ilmu ekonomi positivism, dia hanya melihat fakta yang ada. Nah, fakta yang ada seperti konsumen, dia pasti maunya maksimum utility. Produsen dia pasti maunya maksimum profit dan seterusnya. Jadi pendekatannya positivism. Tapi kita belajar sebetulnya dalam dunia ini kan ada hal yang positivism, ada juga yang sebaiknya. Ada das Solon, ada das Sein. Apa yang faktanya dan apa yang sebaiknya. Karena apa yang faktanya belum tentu itu yang terbaik. Gitu. Nah, ini kita namanya belajar ilmu pengetahuan. Gitu, ya. Nah, itu ilmu ekonomi kita harus misahkan mana yang merupakan kalimat positif, mana yang merupakan kalimat normatif gitu. Nah, sama menjelaskan ekonomi ya kita bicara ekonomi berdasarkan teori gitu atau ekonomi deskriptif saja atau ekonomi yang teori deskriptif atau applied ekonomi. Itu bisa berbeda-beda. Kalau teorinya memang begitu permintaan, ya, jika harga naik maka turun. Tapi ternyata ada beberapa perkecualian. Misalkan pada barang-barang yang istilahnya punya gengsi. Walaupun barang itu naik, dia beli tuh bukannya mengurangi. Kenapa ya? Karena dia merasa dengan membeli barang yang mahal itu dia merasa gengsi. Nah, itu perkecualian. Oke. Nah, kemudian barang-barang yang lain juga ada yang menjelaskan tidak sesuai teori. Loh, kok gitu? Ya kamu harus paham apa itu teori. Teori itu memang menyederhanakan sesuatu dari yang kompleks. Kemudian ingat di sana ada asumsi, ceteris paribus, dan di sana juga ada beberapa perkecualian ya pada barang-barang tertentu tidak berlaku. Jadi bahwa teori itu hanya sedikit sekali menggambarkan dari realitas yang ada. Itu contohnya. Nah, itu harus dipahami. Kalian jangan terlalu berbangga-bangga hingga sombong gitu ya atas memahami teori atau pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Karena itu masih serpihan kecil atau tinta sedikit ya, air yang sedikit dibanding tengah lautan gitu. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini kita coba pahami, mendiskusikan permintaan, penawaran dan juga berbagai macam jenis elastisitas tadi yang tentu menjelaskan klasifikasi barang tersebut ya dan juga kalau dilihat dari pendapatannya naik atau tidak maka menjelaskan sendiri ya atas barang-barang itu apakah barang superior ataukah barang inferior begitu. Nah, silakan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau kuis terlebih dahulu yang baru kemudian karakter building oleh kelompok. Silakan. Ya, silakan dilanjutkan. Maaf Bu, untuk lanjut apa Bu? Tanya jawab atau kuis yang sudah kamu siapkan untuk mengecek pemahaman dari teman-teman, baru kemudian karakter building atau mau karakter building terlebih dahulu silahkan. Bentuk dari karakter building kan macam-macam, bisa kamu ambil dari video motivasi atau video lucu atau yang seger begitu ya, yang selalu kita sisipkan dalam
kuliah ya, agar meningkatkan motivasi kembali begitu, atau apa ya, cerita-cerita seperti stand up comedy gitu. Monggo aja. Artinya ada value, ada message yang ingin disampaikan. Saya ada pertanyaan, Bu. Silahkan tanya. Tadi kan udah dijelasin tentang permintaan dan penawaran gitu ya. Pertanyaannya, harga barang lain sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan itu maksudnya gimana ya? Soalnya tadi agak kurang jelas sih. Makasih. Oke, baik, izin menjawab, Bu. Tapi sebelumnya dari kelompok kami tidak menyiapkan kuis, karena kami jujur aja tidak tahu akan soal kuis. Oke, baik, berhubung ada yang ingin bertanya perihal harga barang lain sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan, saya izin menjawab. Jadi kan dari penjelasannya, harga barang lain itu penjelasannya naik atau turunnya harga barang komplementer dan substitusi dapat mempengaruhi permintaan. Jadi itu contohnya adalah barang penggantinya, misalnya contoh kopi dan teh. Misalnya harga teh naik, maka permintaan kopi akan naik karena harga teh makin mahal. Dan begitu juga sebaliknya. Misalnya kalau kita mau beli kopi tapi harganya naik nih, jadi ada barang penggantinya yaitu teh. Dan juga di kopi dan teh ini harga gula juga berpengaruh seperti itu. Jadi ada barang yang terhubung dengan barang yang lain dalam suatu permintaan. Contohnya seperti kopi dan teh tadi, seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Oke, silakan, itu ada 3 yang raise hand. Halo, boleh saya, Bu? Ya, silakan. Tolong Oke, baik, Bu. kelompok. Ya. Maaf, Bu, sebelumnya saya izin off cam karena jaringannya di sini tidak stabil, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yoga Pratama dari kelompok 2, izin bertanya untuk kelompok 1. Setelah pemaparan materi mengenai teori permintaan dan penawaran tadi, tentunya kan ada
ada korelasi yang ada di lapangan. Dan saat ini tentunya isu mengenai dan apa yang sudah terjadi tentang kenaikan harga BBM ini kan tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa. Nah, sekiranya apa sih yang ada korelasinya antara harga BBM ini dengan materi yang telah kalian sampaikan mengenai hukum permintaan dan penawaran? Terima kasih. Baik ya, pertanyaan yang bagus. Silakan nanti kelompok komentari. Ada yang mencatat ya kelompok berikutnya. Tadi dari Yoga. Yang Zafira, Sabrina sudah tadi? Silakan. Belum, Bu. Ya, silakan. Tes apakah suara saya terdengar? Jelek anjing. Yang nanya tadi Yoga ya? Iya, jadi masalah korelasi antara BBM sama materi kita yang tadi. Jadi sebenarnya kan harga BBM itu kan termasuk ke dalam kebutuhan pokok kan yang nggak menggunakan kendaraan bermotor. Nah, jadi itu termasuk kalau ditanya apa sih hubungan korelasi antara BBM sama materi yang tadi kita bahas, itu masuk ke itu dalam sebuah Suaranya putus-putus. karena si BBM itu kan termasuk barang inalisis ya, masuk ke barang inalisis aktivitas pendapatan, itu kan dia termasuk ke dalam elastisitas putus-putus. Pakai sate dulu. Bentar ya, Bro, ganti device dulu. Udah. Udah jernih belum? Ulang ya, menjawab pertanyaan Yoga tadi. Jadi kan apa sih korelasinya antara BBM sama elastisitas atau materi yang tadi kita bahas? Sebenarnya kan kalau kita urutin lagi, BBM itu kan termasuk kebutuhan pokok di Indonesia ya. Kayak siapa sih yang di Indonesia nggak menggunakan kendaraan bermotor? Kendaraan motor itu kan pasti menggunakan bahan bakar kan. Nah, berarti kan bisa dikategorikan kalau BBM itu termasuk dalam kebutuhan pokok. Nah, sementara di materi elastisitas itu ada namanya barang inelastis. Barang inelastis itu termasuk dalam barang kebutuhan pokok. Nah, itu kan berarti masih masuk dalam korelasinya. Nah, kalau dimasukin lagi, mau dimasukin lebih dalam lagi, itu kan bentuk dalam sebuah elastisitas pendapatan barang pokok. Dimana ketika pendapatan naik, tapi nggak serta-merta kita ngeborong BBM dong ke pendapatan kita naik, ya ini tetap aja sesuai dengan kebutuhan kita, itu masuk dalam elastisitas pokok. Kurang lebih keterkaitannya kayak gitu sih. Oke, terima kasih, Badar. Saya mau nanya dong, guys. Saya mau bertanya dong untuk Andika. Baik, untuk pertanyaan terakhir silahkan Leon. Oke. Nih gue pengen nanya, perkenalkan nama saya Leon SGL dari Prodi Bisdik. Saya pengen nanya bagaimana arah kurva permintaan jika permintaan naik, namun harga barang tersebut juga tetap naik. Ada suaranya nggak? Iya, terdengar. Iya, itu saja yang pengen saya tanyakan ke para presentasi.
Nah, menjawab, oke. Mau jawab pertanyaan yang tadi, kan nanya kalau misalnya suara terdengar nggak? Kalau permintaan naik kan berarti jumlah barang yang dibeli berarti banyak kan, makin banyak juga. Biasanya itu kan diiringin sama pendapatan naik kan, kalau gitu. Berarti itu masuk ke dalam asas pendapatan mewah. Karena kalau asas pendapatan barang mewah itu ketika pendapatan kita naik, jumlah barang yang kita beli pun juga ikut naik, nggak berkurang, beda sama barang inferior. Kayak misal kalau sudah jepit kan nggak mungkin kalau kita pendapatan kita naik, pasti kita mau ngupgrade barangnya lebih kan. Bedanya sih di situ. Setahu saya kayak gitu. Makasih, Leon. Oke. Itu arah kurvanya itu ke arah mana ya? Kan tadi yang diminta kan arahnya kemana? Arah apanya itu? Kan itu yang gue tanya tadi. Ya, gini ya, Mas Leon dan teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam teori permintaan itu bunyinya, jika harga naik, maka permintaan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, permintaan naik. Jadi selalu dimulai dari harga dulu, baru diikuti permintaannya. Oke, Bu. Artinya teori itu tidak dua arah. Tidak dua arah tuh bukan berarti terus jika permintaan naik, harga turun. Lah salah. Nggak mungkin kalau permintaan naik, pasti harga naik. Nah kalau ini naik kan berarti sama dong. Karena dalam teori permintaan itu hubungannya terbalik. Kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Kan hubungannya terbalik begitu. Atau kalau digambarkan, dia slope-nya negatif. Karena dari kiri atas, kanan bawah. Nah, jadi itu hanya satu arah. Dia nggak bisa kebalik tuh misalkan jika permintaan naik, maka harga turun. Salah, itu bukan teori permintaan. Ya. Nah, berarti apa, Bu, kalau gejala gitu? Ya, nah, dalam permintaan itu kita ada yang dia bergerak di sepanjang kurva, itu yang disebut sebagai pergerakan atau movement. Nah, satu lagi dia berpindah ke lain kurva, itu yang disebut sebagai pergeseran, ya, pergeseran. Jadi dia shifting namanya. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan harga, tetapi non harga. Apa itu? Bisa selera, bisa pendapatan, bisa jumlah penduduk yang banyak dan lain sebagainya. Itu. Nah, terus kemudian ini kasus BBM. BBM kan dimulai harga dulu. Tadinya harga berapa? 12.500 naik menjadi 14.500 gitu ya, saya nggak hafal persis. Nah, harga naik, orang mau beli nggak? Malah demo gitu ya, nggak sesuai ya Bu, gitu. Artinya kenaikan harga itu kan membebani ya masyarakat. Nah, ada banyak jenisnya barang. Kita dapati mulai dari barang yang namanya barang jarum pentul, barang kecil, garam, buku, pulpen, sepeda, mobil, handphone, dan lain sebagainya, sampai yang mahal. Nah, perilaku masyarakat atas perubahan harga pada lain barang itu berbeda. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu atau perubahan harga khususnya ini, maka akan tunduk pada dimensi ruang dan waktu. Artinya kita bicara dulu dengan sekarang itu berbeda gerakannya. Antara di Jakarta dengan di Papua juga akan berbeda. Harga jas di Papua diobral diskon 50% atau mungkin 70%, nggak ngaruh karena mereka pakai jas gitu. Tapi kalau di kota misalkan ngaruh. Karena seolah kebutuhan pokok ya buat kondangan gitu, misalkan buat acara, begitu. Nah sama kayak handphone zaman dulu ya kan tidak, yang punya hanya sedikit orang. Sekarang semua orang punya. Jadi ada tunduk dimensi ruang dan waktu, pergerakan ini perubahan ditanggapi oleh masyarakat secara berbeda ya pada dimensi ruang dan waktu. Nah terkait BBM ya, karena bensin itu kan kebutuhan
apa ya, penting, kebutuhan pokok begitu. Jadi kadang sangat sulit orang menurunkan tatkala BBM itu naik. Karena saya udah tiap hari harus ke kantor, harus bensinnya begitu. Kalau harganya naik, nggak bisa, saya harus mengurangi. Tapi beberapa terjadi, bensin naik, ya sudah, saya tidak bawa mobil, saya kendaraan umum. Nah, begitu. Berarti dia mengurangi pembelian atas bensin. Nah, secara total memang mengalami penurunan lah, gitu ya. Nah, tapi itu hanya periode waktu tertentu, mengurangi pasti, ya. Nah, ya misalkan direspon 1 bulan ini, misalkan kita lihat gerakannya apakah peningkatan harga BBM itu otomatis menurunkan dalam jumlah yang banyak. Nah, penurunan harga berapa persen dan berapa penurunan jumlah yang dibeli itu akan membentuk elastisitas tersendiri. Ada yang responsif, ada yang tidak, ada yang itu. Nah, itu menjelaskan elastisitasnya. Jadi ada yang elastis banget, ada yang elastis sempurna bahkan ya, kemudian tidak elastis dan hingga tidak elastis sempurna. Nah, itu menjelaskan kategori barang tersebut adalah ini. Oh, barang tersebut adalah ini. Gitu. Ya, baik itu pada elastisitas harga maupun elastisitas pendapatan seperti itu. Jadi hati-hati ya di dalam kita menganalisis. Artinya kita bicara per variabel seperti itu. Ya. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus ya dan kontekstual atas BBM. Moga-moga kalian nggak usah ikutan turun ke jalan gitu ya. Tapi memang sih kebangetan begitu ya, di mana-mana harga BBM itu murah, tapi kenapa Indonesia itu harganya mahal dan itu dilaporkan rugi yang besar, itu Pertamina. Jadi padahal dia selalu mengalami keuntungan yang banyak seharusnya, tapi kenapa laporannya kerugian yang hingga ratusan triliun. Itu di sisi itu memang kita harus prihatin ya, nanti kalau kita belajar makro akan tahu ya, tapi ya kita hanya bisa menyuarakan ya dengan baik ya, tidak perlu harus turun ke jalan begitu. Baik, terus tadi pertanyaan siapa lagi ya? Yang yoga tadi apa ya, lupa saya. Yang yoga tadi pertanyaannya korelasi antara kenaikan BBM sama materi yang kami sampaikan. Oh itu yoga. Nah terus yang sesudah yoga yang Leon apa tadi? Kalau yang Leon tadi yang apa permintaan naik, harga naik. Oh ya ya. Ya itu enggak sesuai teori karena teorinya harga naik, permintaan turun. Jadi selalu harga dulu yang dimulai, terus direspon permintaan. Nah, kalau kita bahas permintaan dulu, itu udah di luar teori permintaan. Karena teori permintaan nggak bisa dua arah, dia hanya bicaranya satu arah. Jika harga naik, maka permintaan turun. Dan sebaliknya adalah sebaliknya. Jika harga turun, maka permintaan naik. Jika harga naik, permintaan turun. Begitu. Bukan berarti sebaliknya jika permintaan naik lalu kemudian harga turun, ya nggak mungkin. Kalau permintaan naik pasti harga naik, ya, ya itu. Jadi kan sesuai, gitu ya. Jadi dia tidak, teori permintaan tidak berlaku dua arah. Tadi saya sampaikan. Ya, oke. Berikutnya tadi satu lagi siapa ya? Kayaknya ada 3 tadi yang resen. Ya, oke. Leon masih ada yang ditanyakan lagi? Kok masih raise hand terus, nggak pegel itu tangannya? Ya. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, oke, tangannya diturunkan. Berikutnya kalau tidak ada yang dalam sesi tanya jawab, bisa dilanjutkan sesi kuis. Sudah disiapkan?
Atau sebelum kuis kita karakter building dulu, apa yang sudah disiapkan oleh kelompok untuk sharing message atau sharing afektif. Silakan yuk. Bu, maaf Bu, sebelumnya kelompok kami tidak tahu bahwasannya ada sesi kuis, sesi kuis. Iya. Iya, Bu. Oke. Ya, tapi tetap harus memberikan kuis ya. Nanti di-share Oke, di Bu. grup dan hasilnya dilaporkan ke saya. Ya, Oh, sembari di saya grup cek. aja ya, Bu ya? Iya, ya. Baik, Bu. Ya, tetap nanti soal-soal di-share di grup, lalu hasilnya seperti apa ya, tingkat pemahaman teman-teman atas materi 1 dan 2. Kan itu ada Baik, soal Bu. hitungannya. Oke, silakan berikutnya untuk karakter building. Kamu punya apa yang ingin di-share ke teman-teman? Video apa saja itu bagus-bagus sebetulnya ya, untuk apa ya, olah rasa kita. Bu, maaf sebelumnya memotong. Iya. Izin bertanya, untuk bikin kuisnya itu berapa soal ya, Bu? Kan itu 2 materi ya, bisa esai, bisa PG, bisa tidak ada batas ya. Artinya secukupnya, yang penting coverage materi. Ya, mengcover materi. Oh, berarti tidak ada minimal dan maksimal ya, Bu? Enggak, boleh 10, boleh 20 gitu. Ya Oke, jangan Bu. 100 lah, Oke. kebanyakan kalau cuma 2 materi ya. Baik, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan untuk yang karakter building-nya mana? Atau kalian mau cerita stand up comedy, monggo. Atau apa gitu. Ya, jadi kita tidak hanya share pengetahuan gitu ya, tapi juga ada share rasa. Jadi pikirannya nggak lelah. Ada selak-selak ya untuk fase yang lain. Sudah dipersiapkan oleh kelompok? Ibu, bagaimana kalau misal pantun boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Kamu tuh kalau searching itu banyak banget loh. Video motivasi, film pendek, cerita pendek, pantun, boleh aja, monggo. Ya, kita menunggu ya sharing value-nya. Sebelumnya kalau misalnya saya lagi pantun, kalian pada bilang cakep ya? Iya. Cakep. Ibu bilang boleh, kok bilang Boleh, boleh. Silakan. Jalan-jalan ke pasar mini. Cakep. Cakep. Pulangnya jangan lupa bina ranting. Kelas. Hari ini kita belajar kelas ekonomi. Bersama Bu Siti Nurjana yang baik hati. Anjay, kok. Iya. Cakep. Baik. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Banyak loh, ayo. Harus kreatif. Searching segera. Video motivasi apa gitu. Kamu lihat, tolong di-share di sini. Banyak, biasanya itu si siapa namanya? Yang cewek itu.
Mary Riana. Oke, silakan. Itu ada pertanyaan di kolom chat, baru kebaca, tadi sudah dibahas belum? Ini pertanyaan dari Sabrina. Mengapa distribusi pendapatan bisa mempengaruhi permintaan suatu barang? Ya jelas, ya, bahwa kalau distribusi pendapatannya sangat timpang, maka permintaan suatu barang itu menjadi tidak bisa merata. Tapi kalau distribusi pendapatan masyarakatnya baik, maka perubahan atas harga suatu barang maka akan berdampak kepada permintaan atas barang itu menjadi lebih baik. Begitu. Ya, pasti berdampak. Ya, pendapatan otomatis berdampak, distribusi pendapatan itu pun juga mempengaruhi begitu. Nah, kalau secara grafik dia tidak hanya moving tetapi dia shifting karena faktornya adalah selain harga barang tersebut. Jadi dia berpindah ke lain kurva. Ya, kalau penyebabnya adalah harga barang itu sendiri, ya dia hanya bergerak di dalam satu kurva itu saja, naik, turun dan seterusnya. Ya, itu moving. Tapi kalau dia penyebabnya selain harga, non harga, maka dia akan berpindah ke lain kurva, ya, dia shifting. Kalau digambarkan dalam kurva, ya. Ini hati-hati kalau dalam ekonomi itu kita ada 3 kandungan, ya, deskripsinya, kita matematisnya, dan juga kita bisa grafisnya. Nah itu, ya, memerlukan keterampilan berpikir pada 3 ranah tersebut. Kalau yang kelompok tidak ada sajian lagi selain pantun tadi, tidak ada yang ingin di-share, saya kira banyak, ya. Tidak ada, Bu. Baik, baik. Kalau tidak ada cukup, tapi mohon untuk nanti kelompok-kelompok berikutnya harus bisa menampilkan tadi, ya, kelengkapan, ya, baik konten materinya secara detail, kemudian ada latihan soalnya, kemudian itu sebagai kuis, ya, ke teman-teman, kemudian dibuka sesi tanya jawab, kemudian juga ada karakter building yang disisipkan. Kalian memberi pencerahan apa, mau ceramah apa, dan lain sebagainya. Nah, itu selalu, ya, jadi ada yang di-deliver itu tidak hanya knowledge, tapi juga nilai-nilai yang lain. Sehingga kita dalam perkuliahan utuh, ya, tidak bikin panas pikiran, tapi menjadi balance. Baik, kalau tidak ada bisa kita sudahi, ya, untuk materi ini. Nah, materi ini sudah sangat penting karena akan membawa dampak ke yang lain-lainnya, karena pada dasarnya supply demand itu menjadi pilar utama di dalam ekonomi. Apa saja itu ada ada supply dan ada demand, gitu, ya, dalam kehidupan. Baik, ya, terima kasih, kita berikan close untuk kelompok yang memaparkan materi 1 dan 2. Ya, oke. Bisa ditutup dengan berdoa. Silakan ketua PJ kelas. Siapa? Zaki Arif, monggo. Dibuka dengan doa, ditutup pula dengan doa. Maaf, Bu,
Jakinya sedang ke toilet, Bu. Boleh saya gantikan, Bu? Boleh, iya, monggo. Muhammad Yoga pertama. Baik, alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran ekonomi di mana pemaparan materi kelompok 1 sudah sangat baik dan semoga kelompok selanjutnya dapat memaparkan materinya lebih baik lagi. Setelah kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan doa. Kita berdoa semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan secara baik di kehidupan nyata. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Ya, oke ya, sampai di sini kalian istirahat. Tidak lupa sholat dan juga makan siang dan hati-hati di jalan ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Ya. Mohon izin live.